Nah, datanya ada 5, ya. Satu, nilai CBR yang kemarin udah dibahas. Ini juga nilai CBR, dan ini juga nilai CBR. Gitu. Nah, ini data nomor 1. Coba lihat halaman 24 katanya, atau 20. Ada apa di halaman 20? Ada persamaan 16 enggak? Ada. Ada yang ngangguk ya. Nah, itu di persamaan 16 itu ada 5 variabel data desain yang diperlukan. Pertama adalah CBR, yang kedua ini adalah IP0 dan IPT. Nah, ini kayaknya harus dijelasin depannya. Nah, ini indeks permukaan, jadi kondisi jalan di sini. Kondisi jalan, nilainya adalah IP0 dengan IPT, kepanjangannya indeks apa? Perkerasan. Nah, jadi itu adalah variabel kedua, data kedua. Data ketiganya adalah probabilitas yang menjadi nilai ZR. Gitu. Nah, ini juga itu salah ya. Ada yang membawa tabel distribusi normal? Coba kalau 90% nilai Z-nya minus 1,282, ketemu nggak di tabel itu? Benar, udah bisa? Bisa ya? Ya udah, kalau ada yang bertanya boleh aja. Nah, itu nggak dijelaskan lagi, ini adalah probabilitas. Nah, ini udah dijelaskan minggu lalu. Jadi kalau kamu nanti mendesain 100 jalan, gitu ya, meleset 10, ya sudah bagus desain kamu. Ya kan ya, udah dijelasin ya. Oke. Dan yang berikutnya, deviasi standar. S0. Ya. S kan, sigma atau S kan ya. Apa bedanya sigma dengan S? Deviasi standar itu lambangnya sigma atau S kan? Apa bedanya? Sampel dan populasi. Ya, benar ya. Yang populasi yang mana? Ya, sigma. Nah, sigma ya. Oke. Nah, sudah 4 ya. Satunya lagi modulus standar dasar, modulus resilient. Modulus resilient MR. Oh, berarti ini sama dari sini. Ada satu lagi dong kalau gitu. Nah, satu lagi adalah beban lalu lintas. Beban lalin titik 2 M. Oh. Jadi ada 5 kan? Mendesain jalan ini variabelnya ada berapa? 5 untuk mencari nilai ITP. Di situ ITP atau SN ya? Di halaman 20 tadi. SN ya? Nah, untuk menghitung SN. SN itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya ITP. Kepanjangannya adalah indeks tebal perkerasan. ITP panjangannya apa? Indeks tebal perkerasan. Nah, sebenarnya soal yang ada di buku 2 itu, kamu ada yang sudah sempat menghitung ITP enggak? Belum ya?
Belum ada, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tapi harus coba ya. Nah itu rumusnya ada di halaman berapa? Rumus 16? Sok silakan pertanyaan. Kalau saya kasih nilai ya, bisa nggak menghitung ITP nih? Nah, CBR-nya sama dengan 6%. Ini menghasilkan nilai MR itu sama dengan 10 kali CBR. Sama dengan 60 MPA. Nah, N-nya saya kasih nilai N sama dengan 10 juta. Sumbu standar atau SA. Nah, kalau SA bahasa Inggris, bahasa Indonesianya SS, sumbu standar. S0-nya 0,35, ZR-nya minus 1,282, IP 0-nya sama dengan 40, IPT-nya 2,5. Bukannya ini saya udah kasih ya minggu lalu ya? Udah ya? Sudah dapat ITP-nya? Sudah. Oke. Nah, tapi ITP itu harusnya 3 ya. Jadi ini misalkan 6, ini misalkan CBR-nya sama dengan 30%. Kebesaran kayaknya. 15% aja. 15%. Kemarin belum dikasih kalau nggak salah yang ini. Nah, yang ini saya kasih langsung MR-nya aja. Karena ini hanya berlaku yang 10 kali hanya berlaku di sini. Ini MR-nya 150 megapascal. Ini MR-nya 300 MPa. Nah, gitu. Jadi kemarin kamu menggunakan nilai 60 MPa enggak? Udah. Itu hasilnya adalah ITP 4. Ya. Nanti kalau menggunakan 150 megapascal hasilnya ITP 3. Dan kalau menggunakan 300 hasilnya ITP 2. Aku juga nggak tahu. Ada pertanyaan nggak? Enggak ya. Nah, buka lagi halaman 24 kali ya. Yang ada rumus ini nih. Ada rumus ITP 2 sama dengan A1 kali B1. ITP 3 sama dengan A1 D1 tambah A2 D2. ITP 4 sama dengan A1 D1 tambah A2 D2 tambah A3 D3. Halaman berapa tuh? 24 ya? Nah. Oke. Nah, jadi dari data ya, dari data dan rumus nomor 16 ya, halaman berapa? 20 ya. Nah, dapat ITP 2, ITP 3, ITP 4. Nah, ITP 4 2, 3, dan 4-nya diuraikan menjadi D1, D2, dan D3. Nah, dari situ bisa nggak dapat nilai D1, D2, D3? Bisa? Bisa nggak? Bisa nggak solusinya diperoleh nilai D1, D2, dan D3? Bisa? Oke, ada yang mau bertanya? Persamaan ITP 2, ITP 3, ITP 4 tuh aneh nggak sebenarnya? Harusnya bertanya lah di situ karena aneh tuh. Saya baru tanya ya, mahasiswa S2, karena tadi pagi saya ngajar S2 tentang ini juga gitu ya. Yang dari S1-nya bukan dari ITB. Mereka tuh tidak mengenal
istilah simultaneous equation, persamaan simultan. Nah, ini sudah pernah menggunakan istilah persamaan simultan belum? Tadi tempat sampah kebakar anjing. Berapa? Basut. Ada yang sudah pakai istilah itu belum? Kalau bahasa Inggrisnya simultaneous equation. 10 menit kemudian Alex dari kamar mau ke dapur. Ada yang sudah mengenal. Dia nyium asap gitu terus dia, anjing ini asap dari mana dia nggak tahu. Kalau persamaan tersamar Anjing kebakar anjing. Oh, Plastik sama. tempat sampah ini. Oh iya. Plastik hitamnya anjing. nggak kena juga. Belum mati. Belum Pak. mati. Ya istilah, hanya sekedar istilah kayaknya. Kalau Sampai bolong anjing plastiknya. solusi Tong sampah. Aduh anjing. secara matriks Yang lu biasa buang di mana? untuk menyelesaikan persamaan simultan, Iya kan? pernah dengar? Enggak langsung buang sih. Pendekatan matriks untuk menyelesaikan masalah apa? Persamaan apa? Hah? Hah? Persamaan apa? Kalau Jordan, Gua kayaknya Gauss Jordan untuk menyelesaikan persamaan apa? mahal. 20.000. Kontrik. Persamaan linear nggak perlu Gauss Jordan ya? Gimana sih? Itu lu belinya kapan? Optimasi kali ya, optimum kali ya. Hari lalu. Tapi nggak tahu saya. Kalau persamaan linear itu kan begini. Terus langsung dapat. Nggak perlu pakai Gauss Jordan kan? Ali ngapain? Belajar kelas ya? Enggak ada. Oh, mungkin ya. Mungkin dosennya atau gurunya kamu ngomong Gauss Jordan untuk menyelesaikan beberapa persamaan linear yang berkaitan. Nah, persamaan linear yang berkaitan itu bahkan multilinear. Persamaan multilinear yang berkaitan itu disebut simultaneous equation. Nanti kalau kamu baca buku-buku gitu, Kalau mau gue mentok baru nyampe. ya. Tapi kamu nggak diajarin ya bahwa itu simultaneous equation ya. It's okay. It's okay. Nah, jadi ITP 2, ITP 3, ITP 4 itu persamaan simultaneous equation bukan? Masalah ngerti, Pak. Kontek mah Enggak. langsung ngerti. Enggak itu. Coba perhatikan. Iya atau enggak? Nih, kalau saya buat persamaan simultaneous equation begini. Oh. Nah gitu kan. Ini kan. Solusinya apa ini? Sama juga, 3 nilai. Cet ini. Tiga nilai kan? Benar nggak? Nah ini perlu matriks, perlu Gauss Jordan, Gauss Jordan. Ya, kalau itu bukan itu. Siapa yang bisa jelasin? Benar nggak itu simultaneous equation? Yang ITP 2, ITP 3, ITP 4? Enggak. Kamu ya bisa jelasin ya. Sok berdiri ke teman-temannya. Nah gitu. Biar santai di sini ngaduk ke temannya. Jelasin ke temannya. Nah jangan deket ke saya, kamu situ. Nah kamu ke sana. Jaga ke sana dikit. Nah nggak boleh deket-deket prokes. Kamu jelasinnya ke sana. Mungkin ini ya, dia simultaneous equation itu kan bisa lihat tadi kalau yang sebelah kiri polanya itu dia ada 3 persamaan dan 3 anom. Sementara yang di sebelah kanan itu persamaannya cuma ada 3 tapi anomnya Ada 3. oh ya, itu juga ya. Iya. Tapi dia saling berkaitan. Yang pertama ditambahkan yang lain dengan 3. Jadi
dia masih dalam satu bagian yang sama, jadi nggak bisa diintervensi. Oh, oke. Duduk. Ada yang mau jelasin lagi nggak? Nah, ini sebenarnya ini given nih, ini known nih. Ini given. Nah, coba dilihat di buku itu. Dia ada di mana? Nilai A1, A2, A3 itu given. Badan bagus banget. Ada yang temu belum? Tabel berapa? Halaman berapa? Bantu temennya yang sudah ketemu. Halaman berapa? Kalau di search coefficient kekuatan relatif. Emang ya? Gimana aja? Halaman berapa? 80. Lebih tinggi dari Tabel 10 halaman? Lihat tuh tabel 10 halaman 18 itu given tuh nilai A-nya. Gue cuma 170. Ya. Nah, jadi yang dicari D1, D2, D3. Nah, kenapa ini bukan simultaneous equation? Karena dari yang atas langsung dapat D1-nya kan? Jadi nggak perlu lagi Gauss-Jordan, nggak perlu lagi matriks ya. Nah, D1-nya dimasukin di persamaan 2 langsung dapat D2. Ya. D1 dan D2 dimasukin persamaan 3 langsung dapat D3. Nah, lihat ya. Jadi itu bukan simultaneous equation yang sesungguhnya meskipun 3. Oke? Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak di situ? Harusnya membuat banyak pertanyaan lah kalau kamu udah latihan nanti. Ya. Yang kamu pelajarin harus masuk akalnya kamu gitu. Ya. Yang nggak masuk akalnya kamu jadi pertanyaan. Gitu ya. Nah, udah. Nah, kamu sudah ngerjakan tugas gitu ya. Nah, hanya sampai menghitung ITP 4 ya. Ya, ada pertanyaan nggak sekarang? Ada pertanyaan nggak? Nggak, belum ya. Nah, oke. Yang susah dari contoh itu adalah perhitungan nilai N. Perhitungan nilai N. Ada yang sudah nyoba belum? Belum ya? Nah, coba ini kalau baiknya gini ya. Oke, sekarang saya ngomong baiknya bukunya di print loh. Boleh buku 1 aja, buku 2. Bersedia nggak? Ya? Ya, coba ditulis segera untuk kelompok berikutnya. Sudah disepakati di kelas ini bukunya di print yang buku 2 lah ya. Ya gitu ya, di WA group ya. Sehingga enak gitu. Nah, terus ngerti nggak yang sudah tanya itu ya? Disalin. Boleh disalin. Tapi dipahami. Gitu. Dari mana? Dari mana? Dari depan bukunya. Gitu. Kamu bisa paham nggak gitu? Ya. Nah, terus kalau nggak paham jadi pertanyaan kan? Itu yang saya tulis di WA grup ya. Benar ya? Jadi pertanyaan. Tadi pagi saya bilang, kalau kamu bertanya dan bisa mendapatkan solusinya sendiri, itu kalau saya menyenangkan gitu. Jadi ada 4 ya. Menyalin, memahami, membuat pertanyaan, dan cari solusi terhadap pertanyaan itu. Nanti saya jawab di kelas gitu kalau belum terjawab. Ya gitu ya. Ya. Nah, saya kasih tahu ini untuk mendapatkan D itu di buku itu iteratif tuh. Iteratif. Karena nilai N-nya iteratif terhadap nilai ITP 3, ITP 4. Nah, jadi menarik tuh, soal ini cukup menarik tuh. Nah, nomor N itu dihitungnya dengan persamaan, coba lihat persamaan 4 ada nggak? Persamaan 4. Persamaan 4 apa itu? Coba dibaca persamaan 4.
Sudah ketemu persamaan 4. Silakan baca salah satu. Kamu tolong dong dibaca dong. Kamu deh sebelahnya. Udah ketemu. Tolong dibaca. Ya, persamaan itu tolong dibaca. Nah, ya benar, udah. Saya hanya memastikan aja rumus yang dicari. Nah, itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung N. Nah, waktu kamu belajar sendiri, sudah menggunakan rumus itu belum? Ada yang sudah belum? Ya, jadi ini kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Tapi lebih baik sih tugasnya dikerjakan gitu. Kita diskusikan. Nah, ini untuk desainnya kan udah sampai sini ngerti ya? Ngerti belum? Ada pertanyaan nggak? Sudah bisa menggunakan rumus ini belum? Boleh. Kalau nilai yang di itu A-nya atau B-nya? A-nya. Kalau lihat yang dalam saya lihat jelas tuh B. Atau saya Penyelesaian soal kelihatannya D-nya gitu. Dia masih tahu D-nya itu apa. Jadi D-nya segini, dia masih kemana apa dari SN lagi. Ada di halaman berapa? Jadi baiknya kamu udah ngeprint ya kayaknya ya. Ada di halaman berapa? Saya ini Ngomongnya gimana? 50. dia langsung D1 itu 7 cm. Emang gak jelas anjing mapnya. Itu dari awal yang itu kita sesuai dengan tabel yang tadi sih, tabel 10 tadi. Kalau lain dari situ, kalau dia langsung tunjukkan begini. Itu soal tugasnya apa? Soal paling atasnya apa? Coba lihat saya. Enggak di HP kamu. Di situ aja kamu, saya datang situ. Itu duduk aja. Ini soal itu. Oh iya benar. Ya. Ini apa? Hah, sini. Capek banget. Di sini ya anjing di karpet. Ya,
Lu pesen apa? Master. Oh, Banyak aja penyambut. kita pasti nih. Hah? Kita pasti. Gue selalu beli kok. Berapa? Udah. 3.000. Harusnya bisa 2.000. Apa yang diskon? Enggak, diskon gue habis yang buat dulu. Asli. Tidak deh. Ini D-nya hasil perhitungan. Ini yang di halaman belakang D-nya hasil perhitungan nih. Kamu ngitung nih. Kamu di situ aja nggak apa-apa. Supaya dilihat sama teman-temannya juga. Oke. Jadi D itu dihitung. Boleh. Lu nggak boleh. Dari rumus ini Lu berarti D-nya dihitung kan? Dapat ITP 2, bukan Ciko udah. dapat ITP Oh, ya, kawannya. dapat ITP 4, hanya dari plus 10, Kebetulan lu kamu dapat D1, D2, D3. dibekuin aja. Itu kebenaran. Gitu. Harusnya jadi Ngerti nggak? PJS doang. Kalau kamu nggak mau terima ini ya udah kamu salah gitu. Ngerti nggak? Nah yang di depan Bisa lebih dari satu kan? Bisa lebih dari satu. itu proses. Nah saya jelasin sekarang ya. Jadi saya perbaikin dulu pemahaman kamu. D dihitung, ya, jangan langgar itu. Udah pasti harus dihitung, ya. Terus kenapa ada D yang ditetapkan di depan? Kamu kan gitu kan? Lihat, yang ditetapkan di depan itu SN, bukan D nih. ITP SN tuh, ngerti nggak? Nah, kenapa waktu bertanya ya? Soalnya kayak ini ada copy paste, nggak cukup. Boleh disalin, tapi dipahamin satu-satu, gitu. Ngerti nggak? Terus kan nggak ngerti, dibuat pertanyaan dibawa ke kelas, atau tanya ke teman, terjawab, gitu. Ngerti nggak ya? Nah, Dari mana itu? jadi D dihitung, udah ya. Nah, terus apa nih yang di depan? Ini yang susah. Ini juga harusnya kayak iya kan. Ternyata desain dengan rumus 16 halaman 20 itu iteratif. Nah, coba di sini dibilang percobaan ke-1, percobaan kedua, percobaan ketiga. Itu kan namanya iteratif kan? Nah, itu susahnya. Gitu. Susahnya. Ini bilang aja maksudnya. Karena nilai N ini Di sana rame-rame sih di belakang. Terus kapan kesini Ben? Udah gue Di- tanya gitu kan. Terus agak katanya mau datang dia nggak datang. dengan persamaan 4 Jadi termalam gue ke situ ya nginep gue gitu. yang memerlukan ITP Kemarin nanya, 16 gua awal datang sini, itu memerlukan gede, N gua lagi untuk begitu ITP, anggaran ya, itu Gak ada masalah. ada masalah. gitu ya. Tapi nilai N memerlukan nilai ITP. Gimana tuh? Halo. Sok pikir tuh, sok lihat di situ. Persamaan 4 Itu Pak. dengan persamaan 16. Persamaan 4 itu untuk menghitung nilai N, tapi tergantung sama ITP. ITP-nya belum bisa dihitung kalau belum ada nilai N-nya. Masih banyak banget ini. Ngerti nggak? Gua selalu beli. Nah, itu kata percobaan. Lu apa tuh? Yang honey. Nah, pikir-pikir, nggak gampang ya sampai kamu bisa ya. Bisa nggak ngerjainnya? Ada yang keju sama saus keju meleleh. Iya, itu nggak enak, itu nggak enak. Itu juga suka. Oh, lu suka? Itu apa yang dimakan? Ini tar jinsis ya, asik. Iya. Anu mah lihat YouTube-nya. Bang Iqbal tuh bisa ngerjakan ya? Ada pertanyaan boleh ya langsung ya. Kok kata Bu Ina diceritain sih Bu Ina dicerita ke Bang
Bang Siapa di mana? Katanya yang kamarnya dulu kamar Harith, berarti kan Iqbal. Itu bisa ngeliat. Belum ada pertanyaan. Saya kasih contoh lagi aja ya. Kecil atau apa? Nah, saya kasih contoh ya dengan melihat ini. Nah, ini nggak perlu. Ini satu pendekatan sebelum zaman komputer. Bisa ya? Atau Ya, kalau sudah zaman komputer nggak begini lagi. Setiap baris dianalisis satu-satu. Kalau ini pakai rata-rata, gitu untuk memudahkan, mempercepat gitu. Nah, karena komputer Excel apalagi tinggal copy paste aja langsung gitu semua kan. Zamannya menggunakan rata-rata udah nggak zamannya lagi sekarang, ya. Nah, coba kita lihat persamaan 4, ya. Kalian lihat persamaan 4. Nah, itu mirip dengan persamaan 20. Persamaan 16. Persamaan 16 untuk desain, persamaan 4 untuk menghitung nilai N. dulu kalau doang makan. Nah, malah kamu nggak tulis nih persamaan 4-nya nih. Kuat loh. Nggak ada persamaan 4-nya. Malam nggak makan malam. Ini kalau emang alfabet baru makan malam, jadi 2 kali hari. Kan kalau bisa saya gitu. Coba lihat persamaan 4 tuh. Diktein untuk saya di depan. Ini kamu nggak nulis nih persamaan 4, padahal itu penting. Kan lu kan mau Mm-mm. ini tambah gitu. Ayo, bacain persamaan 4. Yang keras. Siapa namanya Gerard ya? Terus itu apa? Gerard ya? Milo ya? Gerard, baca Gerard. Log Arab ya. Habis. Semuanya. Itu ada gua kuat, ambil. Deh, Aku atau apa tuh? Sudah mineral. kue. Tapi nanti kalau lu udah habis, misal udah habis gitu, jangan dibuang. Oh ini. Gua pakai. Udah. 33. Ya nggak tahu sih. Biasanya gua pakai betapa gitu. Jaga-jaga. Log apa? Log apa? Ulangin lagi 433 log L2 log Aldi Warner, Aldi Bros. Iya maksudnya seri sih. Kayaknya serius sih. Lu ntar kalau udah lulus mau kerja nggak Gus? Atau langsung Ya boleh. kerja dengan dulu pikiran? dibagi Jadi gua paling kerja maksimal ya 2-3 tahun. Lu mau lanjut dua. S2 mau, tapi MBA. Iya gini ya, Bi. Lu mau di mana MBA? Kayaknya memang bagus sih ini ya. dikali Harus di Indo. Di TP memang bagus. Gua pengen di luar ya. ditambah atau dikali ya? Apa di luar aja? Bisa lihat di situ aja. Nggak apa-apa. Iya sih. Iya, bertumpuk-tumpuk. Kecuali gue dapat beasiswa ya. Hmm. Baru gue sekat dua. Apa? Setahun bisa 1 M ya? Oh enggak. Belum. Ya. Oke, tapi kayaknya si rumus ini salah. Nanti saya tunjukin di komputer saya. Oke, yang sebelah kanannya nggak saya tulis. Ya, jadi ada lagi sama seperti ini, tapi di sebelah kanan ketutup juga ya. Nah, kamu ada di komputernya kamu. Nah, jadi maksudnya begini, ya, bahwa mobil Unek siapa ya? Universitas Jember, masalah. Itu Unjem. Negeri Jember. Itu Unjem. Sawul tuh UNES. Itu Unek. Iya, Sawul.
eh, sumbu kendaraannya begitu. Jadi ada ban, ada roda, ada sumbu. Pernah dengar uncum ya? Sumbu kendaraan begitu, gitu ya. Di sini ada sumbu depan dengan sumbu belakang, gitu ya. Sumbu depan disebutnya roda tunggal. Sumbu belakang disebutnya roda ganda, karena bannya ada dua. Nah, kalau tandem, yang di belakangnya ada dua. Kalau tridem, yang di belakangnya ada tiga. Jadi sumbu itu ada sumbu tunggal roda ganda, sumbu tandem roda ganda, sumbu tridem roda ganda. Terus yang lainnya adalah konfigurasi sumbu yang khusus. Gitu. Nah, di jalan itu sumbu kendaraan hampir semua seperti itu. Gitu ya. Halo. Oh iya iya iya. Ya, sebentar. Ya, nah. Bonnya bon. 20.000 dari saya. Bonnya ke sana. Udah aja. Ya. Nah, kendaraan di jalan itu bisa single axle, sumbu tunggal, bisa sumbu ganda, tandem, bisa sumbu tridem, ya, benar ya, benar ya. Nah, semua kendaraan itu beratnya sama enggak? Beda ya. Ada yang ringan, ada yang kira-kira yang merusak perkerasan yang mana? Yang berat ya. Nah, tahun 1961 di Amerika sana, ya, ada orang yang namanya Liddell, ya, melakukan studi ini, terus bilang gimana ya memperhitungkan kerusakan yang diakibatkan oleh beban kendaraan, beban sumbu kendaraan yang beda-beda beratnya, gitu, ya. Nah kan katanya tadi yang ringan merusaknya lebih sedikit, yang berat merusaknya lebih banyak, gitu kan ya. Nah, Liddell waktu itu mengusulkan, ya, jadi namanya juga terus dibawa sampai sekarang, menemukan gitu ya, mengusulkan bahwa beban sumbu kendaraan itu diekuivalenkan saja ke beban sumbu standar yang beratnya 8,16 ton. Gitu. Yang namanya ESA, Equivalent Standard Axle. Bahasa Indonesianya sumbu standar ekuivalen. Gitu. Nah, ekuivalen menggunakan nilai apa? Kerusakan terhadap sumbu perkerasan. Gitu. Jadi kalau 8,16 ton sekali lewat itu kerusakannya 1. Nah, yang beratnya kurang dari 8,16 ton nilainya kerusakannya ekuivalennya lebih kecil dari 1. Yang lebih besar dari 8,16 ton nilai ekuivalennya ESA-nya lebih besar dari 1. Paham ya? Paham ya? Nah akhirnya, dan itu dihitungnya berapa kurang dari 1? Berapa lebih dari 1 pakai rumus 4 itu. Nah coba kita lihat. Kamu lihat ya soalnya yang ini, tabel ini. Ya. Nah yang paling bawah aja. Paling bawah nih. Waduh, saya ini matanya berarti udah mata tua ya. Nggak bisa lihat. Kecil. Oke, berapa tuh nilainya tuh? Yang paling bawah. 197 bukan? 197 bukan? Yang paling bawah bus besar.
197 nih mata saya nih. 197 ya. Enggak, ini nggak boleh pakai ini nih, pakai yang soalnya. Yang soalnya. Nah ini nih. Nah ini nih. Nah yang ini. Yang ini. Yang ini. Udah? Udah ya? Bukan lah. Bukan. Oh, fotokopinya salah. Bukan lah. Yang ini tuh. Sama. Oh, kamu lebih kecil lagi. Hebat matanya. Yang satu kalau di sini habis besar ya. Nah, 191 itu jumlah yang lewatnya. Itu jumlah yang lewatnya LHR. Ya. Udah tahu kan LHR kan ya? Jumlah yang lewatnya. Bebannya itu yang 4.725 dengan 7.000. LX. Ya, LX. LX. Ya. Nah, nanti dalam penjelasannya L2 itu sama dengan 1 kalau begini. L2 sama dengan 2 tandem. L2 sama dengan 3 kalau tridem. Itu rodanya kelihatan kan? Kalau tridem nilai L2-nya berapa tadi? 3. Kalau tandem nilai L2-nya 2. Single axle 1. Itu ya. Nah, jadi kamu sudah tahu nilai LX, kamu tahu nilai L2, delta IP-nya ya 4 minus 2,5. Ya, sesuai dengan desain. Ya. Boleh 2, boleh 1,5 IPT-nya. Ya, tapi kalau untuk bagus 2,5. Terus ada apa lagi? SN. Tuh ada SN. Ada nilai SN. Nah, SN-nya itu yang nanti harus dicari gitu. Ya, sekarang belum tahu kan? Ya, karena nanti nilai N-nya dipakai untuk ditentukan nilai SN kan? Nah, jadi dicoba-coba dulu SN-nya. Gitu. Nah, silakan. Ada yang masih bingung nggak gitu ya? Karena emangnya ini kesulitannya di sini. Tapi kalau sekali udah ngerjain, pasti gampang gitu. Pak, pengen nanya Pak. Kenapa? Boleh nanya, boleh. Itu kan yang jadi kan yang L itu buat yang nanti tandem atau tridem ya. Sebentar dulu, kekerasannya bisa dikecilin nggak? Ini bisa dikecilin nggak? Bantu, silakan. Ya. Oh, 70 lah, 70 biasanya saya mah. Kiri dikit lagi. Iya, nah kalau bawah apa itu? Buat mikrofon. Oh, yang saya untuk didengar di sana. Oh ya udah. Silakan diulangi lagi. Iya, Makasih. Ya. Silakan. Jadi untuk yang LX itu itu beban dari jalanan dari kendaraan yang bakal dilewatin kan Pak ya? Betul. Kalau LX. Diulangin lagi. Kalau LX itu beban dari kendaraan yang bakal diperkirakan ngelewatin jalan tersebut ya Pak. Kamu nih, yang di bawah kali. Ya. Oh, ulangin lagi. Oh, jadi itu kan untuk LX itu Sebentar. Masih gitu. Ini cuma Udah. Lagi ulangin. Halo. bisa. Udah biarin keras banget suara kamu, tapi nggak apa-apa, terusin. Oke, kalau dari saya kecil ya. Agak pelan ngomongnya. Ya, halo, apakah sudah? Oh ya, silakan. Oke. Jadi untuk LX itu kan beban ya Pak, beban dalam kip ya Pak. Beban kendaraan, beban sumbu kendaraan. Oke. Berarti kalau untuk ini masih terlalu besar ya.
Jadi untuk L2-nya sendiri itu berarti tergantung. Kalau L2 tadi 1, 2 atau 3 tergantung sumbu tunggal, sumbu tandem atau sumbu tridem. Oh, L-nya antara 3 itu aja Pak ya? L-nya. Itu L2. L2. Kalau LX yang dari tabel tadi. Tabel apa? Tabel data lalu lintas halaman 43 ya, dari halaman 43. Nah, itu untuk bus besar dihitungnya 2 kali. Yang sebelah kiri berapa beratnya? 4727. Yang sebelah kanan? Hah? Nah, 7880. Dihitung 2 kali dengan rumus itu. Bisa nggak kira-kira? Sekalian tuh habis. Yang di kelas nih ada pertanyaan nggak? Atau harus dikasih satu contoh? Buat lo aja dah. Bukan ini koreknya. Boleh. Alright. Gua ada 3 anjing di sini. Nah nanti gini, ini kayaknya salah rumusnya nih. Gue Pik bangun tuh. Taruh di meja sana. Ini bukan TS, si LX ya? Oh X aja. Yang di bawah WT. WT besar X gitu. Gitu. Oh T-nya kecil. Kalau saya rubah aja supaya di bawah kan nggak ada T-nya ya. WX aja lah. Ya. Ini rumus kayaknya ada yang salah. Nanti saya tunjukin yang benernya ya. Nanti kamu lihat sendiri rumus yang benernya. Oke ya. Oke. Nah, jadi ini dulu nih. Contoh soal itu ada perhitungan nilai N dengan asumsi-asumsi yang jadinya iteratif. Asumsi Sn yang jadinya iteratif. Terus menggunakan ini untuk menghitung Sn. N-nya dipakai dari sana ke sini gitu ya. Terus dapat desainnya ini. Gitu. Nah, sampai situ aja ada 3 perhitungan penting. Nah. Ada tambahan perhitungan yang lain yang penting juga. Tapi ini yang untuk mendapatkan desain itu ada 3 perhitungan penting tuh. N, apa namanya? N yang iteratif, gitu ya. Terus menghitung ITP-nya, dan terakhir menghitung desainnya, ya. Gitu ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Sekarang saya mau buka. Ini masalah lagi nih kalau nggak salah. Saya masuk Zoom-nya katanya ya. Supaya bisa dilihat ya. Kamu lihat di sana nanti ya. Mau nunjukin apa lupa lagi. Jam ini bener nggak? Ada yang beda nggak? Oh, saya harus masuk ke Zoom-nya ya? Ke Zoom-nya.
Aduh. Bentar, sebentar. Sebentar. Ini belum ke wordnya. Sebentar. Oh bisa. Dari sini kan seperti bisa. Ada password. Oh saya udah ada. Sebentar. Enggak koneksi. Ini saya pakai tethering kan. Ini Pak password. Tapi saya pakai tethering. Sebentar. Oh. Biar saya aja ini. Saya bisa ini. Agus Solihin. Mana Agus Solihin? Kok jadi hilang? Oh, Anda nih. Kok nggak masuk ya? Panggil Mas Agus dong atau enggak sebentar? Nah, bisa. Tuh, layar saya udah kelihatan dong. Zoom is updating, just a few seconds. Kenapa update lagi? Tuh, udah belum? Sebentar dulu. Nah, udah belum? Terus gimana saya bisa ke situ? Nanti Bapak Enggak, supaya bisa dilihat di sana layarnya saya. Bapak share screen. Oh, saya sering. Coba kerjain. Sini. Udah saya aja bisa. Tuh, udah ya. Tuh, bandingkan tuh. Ini rumus yang saya anggap benar. Yang saya bilang benar lah. Ada beda nggak dengan yang di buku? Kalau sudah benar ya syukur, tapi kayaknya salah kalau nggak salah. Minus ya, satu minus itu yang salah ya, atau plus ya? Sama persis? Yang atas saja ya, 479 log 18 plus 1 minus 479 sama ya.
plus dan minusnya nih, plus dan minusnya sama ya, ada plus minus di situ ya. Oh, syukurlah. Oh, mungkin yang di versi SE ya. Kalau di buku 1 yang salah. Mungkin. Ya, kamu bandingin nanti dengan yang di cara makainya, jadi ya udah tinggal dimasukkan LX-nya berapa? 4,7 berapa tadi? Nah, yang kedua 7,88. Nah, jadi yang pertama dulu 4, sekian. L2-nya 1. Ya, L2-nya 1 dilihat di gambarnya. Itu kan yang 1 nih rodanya. Ya. Nah, L2-nya 1. Ini 18, ini 1 sudah angka, L2-nya 1 lagi. P0-nya 4, PT-nya 2,5. Nah, SN-nya dicoba-coba. SN itu structural number. Jadi katanya nilainya itu inci lah. Tapi kalau SN number orang Amerika nggak mau kasih inci. Sama saya kasih inci. Karena number itu nggak punya satuan kan? Ya. Tapi sebenarnya dia punya satuan nih, coba lihat. Ya. B-nya kan punya senti. Senti atau mili. Nah kalau di sini mili ya ini mili lagi gitu kan. Jadi kalau ITP itu mili atau senti, kalau SN inci. Gitu ya. Nah, SN-nya diasumsikan. Ya sudah. Persamaan yang tidak ada variabelnya. Langsung dapat kan log WX per 18-nya. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Nah, kalau dapat log WX per 18, dapat nilai FE. Karena FE itu W18 per PX. Gitu. Bisa kan? Nah, jadi kalau LX-nya lebih kecil dari 8,16, ya, nilai FE-nya ini lebih kecil dari 1. Kalau nilai LX-nya adalah lebih besar dari 8,16, nilai FE-nya lebih besar dari 1. Gitu kira-kira. Nah, saya nggak mau memberi contoh hitung-hitung di sini ya. Kalian aja di rumah bisa lah ya. Ya. Tapi cara menggunakan rumusnya yang saya ajarin. Ya. Masih tanya nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Bisa lah ya. Jadi tugasnya Gerard nama kamu. Udah jelas tugasnya. Tugasnya adalah mengerjakan contoh di buku 2 itu ya. Salin, pahami, buat pertanyaan, dan cari solusi bersama teman. Gitu ya. Bisa ya? Bisa enggak? Jangan nggak selesai lagi, harus selesai supaya maju ke kuliahnya, materi kuliahnya. Bisa ya? Dicoba dulu ya. Nanti kalau enggak masih ada kesulitan, boleh tanya di web. Ya? Udah nggak ada pertanyaan? Udah ya? Bisa ya? Nah, saya tunjukkan nih contoh perhitungan
Hah? Oh, salah lagi. Nah, ini saya kasih perhitungan. Nah, itu data yang ada di buku nih. 27 ya. Tadi kan 4,725 dengan 788 ya. Ya. Nah, ini jumlah LHR-nya 191 gitu. Dan faktor truknya yang dapat dari hasil ini ada di situ, dihitung dengan program nih. Nah, jadi tadi kan FE. Yang tadi di rumus tadi kan FE ya. Setelah untuk mendapatkan W18 per WX untuk masing-masing sumbu. Kalau ditambahkan dua-duanya, namanya faktor truk. Karena yang diperhitungkan umumnya truk. Jadi kalau menghitung dengan rumus ini, dapatnya nilainya apa? FE, faktor ekuivalen. Ekuivalen kemana? Ke 8,16 ton. Ya, ke sumbu standar yang beratnya 8,16 ton. Tapi kalau dua FE, depan belakang digabung, hasilnya namanya apa? FT, faktor truk. Nah, ini di sini sudah dihitung faktor truk. Wah, besar sekali ya. Oh, ini faktor truk yang sudah dikali dengan 191. Jadi kerusakan atau lintasan beban sumbu standar dari bus gitu ya selama sehari itu 207,671 sumbu standar. Paham nggak? Ini banyak diamnya Siapa yang agak ini apa namanya kritis, agak di depan duduknya? Paham nggak? Ya. Coba jadi kalau saya tanya faktor truknya berapa ya ini ya untuk bus besar ya? Pakai kalkulator, pakai komputer. Berapa faktor truknya? Faktor truknya jadi 207,671 dibagi 191 berapa tuh? 1,087. 1,087 itu faktor truknya. Faktor truk ini kalau digabung semuanya dari semua jenis kendaraan, bahasa Inggrisnya VDF, Vehicle Damage Factor. Vehicle Damage Factor, VDF. Kalau udah gabungan dari semua kendaraan. Kalau dari satu, ya faktor truk tadi. Faktor truknya 1,08 katanya. Dikali 191, hasilnya 207,671. Nah kalau ini adalah perhitungan sehari, ya. Nah ini IP0 diperlukan 4, IPT diperlukan 3, 2,5. Oh bisa dirubah ya. Dan ITP-nya 10 senti tapinya nih senti. Nah, kalau ini datanya, kalau dianalisis hasilnya 11.009,30 sumbu standar atau ESA. Nah, ini belum dikalikan tingkat pertumbuhan lalu lintas, lumes tahun, dan umur rencana 20 tahun. Oke?
Nah, yang di buku lengkap, tapi dengan menggunakan rata-rata. Nah, kalau bisa sih, kamu menggunakan yang rata-rata dulu, memahami, mengerti, kemudian dihitung lagi dengan contoh seperti ini. Jadi dihitung satu-satu. Dari halaman 43. Paham nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau usul nggak? Kerjakan tugasnya bagaimana? Nggak ada ya. Nah, ini contoh satu. Contoh dua. Ini contoh satu. Contoh dua adalah kalau rumus ini kamu hitung dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini P ya, tapi LX maksudnya. LX ini. LX. Ini ITP-nya. Jadi ITP-nya kan SN di sini. Ya. LX, terus IP0 ada ya. IP0 ada, IPT ada. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 digunakan, kamu akan dapat sederet data, gitu ya. Sederet data sampai 25 kalau nggak salah saya ngitungnya nih. 25. Nah, sampai 25. Kalau ITP-nya diganti, hasilnya faktor ekuivalennya berganti lagi. Ya, sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Nah, kalau angka-angka ini dihitung, nah, menekan di sini beban tembusan 8,16 yang saya sebut. Nah, itu bisa dilihat kalau grafiknya dimunculin. Nah, jadi tadi menghitung untuk 8 ITP. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini angkanya dapat. Jadi angka yang dalam tabel tadi, kalau diplotkan kan kayak gini. Magic 8. Oh ya, angka 8,16 kan di sini nih. Ya kan ya, 75. Recording in progress. Ya, jadi tugas 2, coba menghitung ini, ditabelkan, dan digrafikan seperti ini. Ya, nanti kalau ini 8,16 akan dapat 1 di sini. Ya, nah Lidl ngomong 816 itu 8 ton ya, itu udah berat. Gitu. Kalau di Indonesia katanya overloading. Berarti kan lebih dari 8,16. Kalau sampai 8,16 kurvanya masih nempel-nempel lah ya. Begitu di sini overloading itu dampaknya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar gitu. Nah, jadi emangnya kalau bisa jangan overloading gitu ya. Nah, kurva dari sini ke sana
sama Lidl itu dibuat rumus yang rumusnya demikian. Disebut the power of 4 equation. Persamaan angka 4. Nah, jadi ini rumusnya keblinger gini, ya, disederhanakan sama Lidl begini. Jadi kalau L-nya sama dengan 4 ton, 4,08 ton, faktor ekuivalennya berapa? 1/16. Benar nggak? 4,808 dibagi 8,16 berapa? Setengah pangkat 4 berapa? 1/16 kan? Nah, ini yang lebih kecil, lebih ringan daripada sumbu setengah. Kalau lebih berat, 2 kali lebih berat, itu setengah lebih ringan, 16,32 ton. FE-nya berapa? 16. Nah, jadi kalau 16 ton kan di sini. Nah, dia Lidl itu yang titik-titik. Nah, di sini. Tapi kalau yang biru, yang ITP-nya 2,5, merusak sekali dia. Lebih merusak gitu. Ya. Nah, itu pemahaman daripada perhitungan nilai N. Apa namanya? Nah, ini pendekatan nih. Karena ini hanya berlaku di yang titik-titik ini. Gitu. Ya. Kalau yang gini beda. Jadi kalau overloading itu pengaruhnya lebih besar lagi dan bisa lebih kecil dikit. Oh, tetap lebih besar, tapi antara merekanya ada yang besar ada yang kecil. Ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Nah ya, jadi harusnya ini bisa kalian buat gitu ya, tanpa di program ini, karena rumusnya ada kan? Ya, 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 jadi bisa tuh ya, buat tabel ini dengan grafiknya, persamaan 4 ya. Nah, terus satunya adalah halaman 43, gitu ya, halaman 43. Halaman 43 menghitungkannya. Ya. Itu ya. Yang berbeda dari yang buku. Kalau buku kan pakai rata-rata tuh. Ya. Nah, kamu ngitung pakai gini satu-satu. Gitu. Jelas Gerard soalnya. Yang ngerjain bukan Gerard, semua kelas nih. Jadi kelas bisa nggak ngerjainnya? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Susah nggak? Pasti susah lah gitu ya. Coba dulu. Oke. Nah, yang terakhir, udah tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit. Nah, jadi ini contoh ya. Contoh desain selain yang di buku. Ya, nah datanya kan sama nih, ada lapis pondasi bawah, tanah dasar, nilai A-nya, nilai de minimum kita belum ini, kamu harus belajar sendiri dari contoh de minimum, terus ini nilai ITP-nya belum ada di sini. Nah ini ada IP0, IPT, S0, kualitas, gitu ya. Oke. Nah kalau di analyze langsung satu klik ya, menghitung ini dan menghitung ini. Dapatnya adalah alternatif desain 1, alternatif desain 2, dan alternatif desain 3. Tebalnya 23 cm, 12 cm, 26 cm. Yang ini 23 cm sama, 22 cm, dan 15 cm.
Yang ini 27 lebih tebal aspalnya, 100 10 cm lapis pondasinya, dan 150. Itu desainnya. Ya. Nah, ini komputer program ya. Bisa menghasilkan juga grafik nih, tomograf. 16 ya. Sayangnya silab di ITB tidak di kurikulum ITB tidak diberikan kesempatan kalian belajar bagaimana mengkonversi rumus jadi nomogram. Ada yang bisa nggak? Ya, saya belajar otodidak, gitu ya, otodidak dari rumus yang halaman 16 untuk menghitung ITP 2, ITP 3, ITP 4. Itu rumusnya ada dan bisa digambarkan di sini. Nah, yang kedua, nah, bagaimana menghitung ITP? Nah, ini pakai rumus 16. Nanti waktu menghitung ITP 2, ITP 3, ITP 4, kamu akan mengerjakannya secara iteratif begini. Kalau ITP-nya 2, 1, berapa nilai N-nya? Nah, desainnya ini untuk 30 juta. Kalau 5, itu berapa N-nya? Kalau 12, berapa N-nya? Kalau 16, berapa N-nya? Ternyata kecil, ini lebih besar dari 30 juta. Jadi yang pas adalah sekitar 13,96. Nah, itu silakan latihan dengan komputer atau dengan kalkulator untuk menyelesaikan kesamaan 16. Ya. Terus yang ini apa? Desainnya tadi. Alternatif desain 1, 2, dan 3 dalam bentuk gambar. Yang berikutnya, nah, persamaan 16 itu sebenarnya bisa digambarkan begini. Gitu. Ya. Persamaan 16 bisa digambarkan begitu. Dan dengan mengutik-utik rumus ini, dihasilkan, mengutik-utik kurva ini, dihasilkan persamaan ini. Nah, saya terangkan minggu depan. Ya. Tapi persamaan 16, tulis saja, persamaan 16 bisa digambarkan IP di sini, dan di sininya log n, log n nih. Ya, jadi di sininya IP linear, di sininya log n. Gitu ya. Nanti dapat kurva begini. Ini persamaan 16 nih. Jadi persamaan 16 kalau digambarkan ini. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah MR. Kalau MR-nya 60 MPa, itu bisa memikul 31 juta sumbu standar. Tapi kalau tanah dasar CBR-nya lebih rendah, 5, berkurang tuh. 3 apalagi berkurang. Ya, jadi pengaruh air ke tanah dasar itu membuat umur layan jalan berkurang, gitu. Nah, ini nanti tugas kamu berikutnya, gitu ya. Yang berikutnya 6 IP. IP 0 kamu kan 4, IPT-nya 2. Kalau IPT-nya berkurang, nah ini sumbu X-nya. Berkurang berapa persen gitu? Ini hilang ya sumbu Y-nya ya. Oh, ini sumbu Y-nya ada di tengah. Umurnya jadi juga berkurang gitu. Sebaliknya IPT, kalau IPT-nya berkurang, umurnya meningkat. Gitu ya. Nah, terus berikutnya apa?
Nilai S0 juga sama. Yang berikutnya nilai probabilitas, kurvanya begitu. Dan ini adalah ITP efektif, kurvanya ada 2. Nanti mungkin ini yang agak susah, yang kamu perlu dijelaskan bagaimana mendapatkan kurva ini. Nah, ini kalau saya balik ke nomor 8, ini namanya kurva sensitivitas. Kalau parameter desainnya yang 5 ini berubah, desainnya berubah seperti apa? Umur layarnya berubah, bisa dilewati berapa juta sudut standar gitu. Nah ya, nah itu sebenarnya saya mengharapkan saya kasih software-nya hari ini, nah besok sudah latihannya software. Tapi karena kamu belum latihan ngerjain soal, saya kasih kesempatan mengerjakan secara manual bagaimana sulitnya mendesain suatu perkerasan. Sebenarnya, gitu ya. Kalau mengikuti teori sulit. Nah, kalau sudah lulus biasanya bypass gitu ya. Bypass, jadi segalanya disederhanakan, dipermudah, ya hasilnya terus jadi nggak puguh gitu. Oke? Nah, jadi kasih tahu yang kelas kemarin harus mengerjakan contoh soal itu dengan benar, paham gitu. Paham, nggak paham, boleh tanya temennya, boleh tanya saya. Kalau ada waktu saya jawab. Ngerti nggak? Ya, nanti minggu depan saya kasih softwarenya. Terus kamu main-main dengan softwarenya. Sesudah kamu paham bagaimana melakukan desain dengan benar. Oke? Selamat siang. Absennya saya nggak lihat ya. Sini ada yang ngantuk di kelas kemarin memang nggak ada yang ngantuk ya, tapi istirahat dulu sebelum hadir kuliah. Tolong dikasih tahu ya ke tata usaha ya. Makasih geraknya. Terima kasih Pak. Oh, ya, terima kasih.
Recording in progress. Recording in progress. Apa? Tapi kan laptop siapa? Ada ini. Laptop siapa? Hah? Laptop siapa? Hah? Laptop siapa ya? Ada satu lapisan, yaitu lapis tempat ada stropok di mana Hah? Laptop ini? Kan Siapa sih? si itu. Hah? Si Hapsi. Hapsi. Oh, Hapsi. Gue nyebat ya sini ya? Hah? Iya. Tapi ada asbak nggak? Asap kayak di situ. Box sini aja kayaknya ada di tempat makan deh. Ada Bapak Arno situ. Hah? Ada Bapak Arno situ. Ada apa? Bapak Arno Ada Pak Parno. Emang kenapa? lagi bersihin kamar. Oh. Nggak ada apa namanya? Nggak ada asbak. Tadi taruh mana sih Ratu? Ya bukan mana. Video. di sini ada sumber panas, kemudian berpanasnya akan memanaskan ke bawah dan ke atas, maka akan Anda dapatkanlah bentuk ini. Di sini stabil, kemudian naik ya sampai pengaruhnya habis, kemudian stabil dan turun lagi. Nah, kalau Anda bertanya fenomena cuaca kayak apa yang sangat sedikit terjadi di situ, Anda bisa lihat ya, bang. Video apa sih? Yang terjadi